Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Sebentar. Sudah tampil di situ PowerPoint saya? Belum, Pak. Baru Microsoft Word ini, Pak. Oh, sebentar saya stop dulu. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah kultur sel dan jaringan. Hari ini kita di pertemuan ke-5. Saya akan sampaikan tentang kultur bisa gerak. Bentar. Oke, saya akan sampaikan tentang kultur protoplas ya hari ini. Kultur protoplas melanjutkan yang kemarin. Nah, untuk mempersingkat waktu saya mulai saja. Jadi ini nanti yang akan kita bicarakan, mudah-mudahan waktunya cukup. Ada introduction nanti tentang apa itu kultur protoplas, isolasi protoplas dan seterusnya, kemudian bagaimana mengisolasi protoplas, kemudian tentang fusi protoplas, karena hampir tidak yang selalu saya jumpai materi-materi tentang kultur protoplas itu berkaitan dengan fusi protoplas, karena itulah yang paling banyak dilakukan orang. Nah, maksudnya kultur protoplas itu sebagian besar fungsinya ya nanti tujuannya untuk fusi protoplas. Kemudian bagaimana kulturnya, bagaimana kepentingannya, aplikasinya di mana saja, apa keuntungannya dan seterusnya. Baik, saya akan mulai. Saya ingatkan dulu sebelum saya lanjutkan, yang belum isi presensi di Kapura, silahkan nanti diisi ya. Oke, ini adalah pendahuluannya. Jadi dimulai dengan apa itu protoplas. Protoplas itu adalah sel yang sudah tidak punya dinding sel. Kita sedang ngomong tentang sel tumbuhan ya, sel tumbuhan dengan sel hewan. Bedanya kalau sel tumbuhan itu punya dinding sel. Nah, maksudnya protoplas di sini adalah sel-sel tumbuhan yang sudah tidak punya dinding sel, karena dinding selnya dibuang gitu ya. Makanya disebut protoplas. Tetapi nanti protoplas ini masih bisa tumbuh dan masih bisa masih bisa membelah diri, gitu ya, masih bisa membelah diri. Oke, kemudian sifatnya itu fragile, jadi gampang rusak ya. Kita bisa bayangkan sel ada dinding selnya saja gampang dirusak, apalagi tidak ada dinding selnya. Jadi gampang rusak. Kemudian tetapi bisa dikulturkan dan nanti tumbuh menjadi tanaman baru. Ya seperti kultur-kultur yang lain kemarin sudah kita bicarakan, karena sel tanaman punya sifat totipotensi ya. Protoplas bisa diambil, bisa didapatkan dari jaringan mana saja dari tanaman ya. Kemudian kepentingannya apa? Kultur protoplas tadi paling utama adalah untuk crop improvement, atau bahasa kita sering disebut sebagai pemulihan tanaman ya, perbaikan genetik ya.
hibridisasi somatik, nanti kita akan mendapatkan hybrid baru. Siapa yang biasanya menggunakan ini? Ya bioteknologis, microbiologis, patologis itu yang biasa menggunakan. Kemudian itu bukti bahwa somatic hybridization sudah pernah dihasilkan, sudah lama sekali ya. Beberapa itu hasilnya nanti Anda bisa searching tentang apa saja yang sudah dihasilkan di fusi protoplas khususnya. Oke, kita mulai dari isolasi protoplas. Istilah isolasi protoplas itu maksudnya kita mengambil ya, memisahkan protoplas dari jaringan. Kan Anda kena isolasi DNA, isolasi plasmid gitu ya. Kalau ini isolasi protoplas maksudnya kita mengambil protoplas dari sel, dari jaringan. Yang paling penting perhatikan adalah bahwa kita harus bisa mengisolasi protoplas tadi itu dengan lembut, pelan-pelan, secepat mungkin bisa dilakukan agar tidak rusak. Gitu. Nah, caranya nanti isolasinya itu bisa menggunakan dua cara, bisa menggunakan cara mekanik dan cara enzimatik. Nanti akan kita bicarakan satu persatu. Ini adalah cara yang mekanik. Gampangannya cara mekanik itu ya pokoknya protoplas itu diambil dari jaringan itu secara fisik, dibelah pakai pisau gitu. Tentu saja pisaunya kecil sekali ya. Kemudian dibelah, diplasmolisiskan keluar protoplasnya itu, kemudian dipelihara. Ya, dipelihara. Anda sudah bisa bayangkan tentu saja ini keberhasilannya kecil karena tingkat kerusakannya pasti sangat tinggi, kematiannya pasti sangat tinggi. Dan metode ini adalah metode yang lama ya, dan sekarang sudah ditinggalkan karena itu tadi resiko kegagalannya itu sangat tinggi, atau dengan kata lain keberhasilannya sangat rendah. Ini masih penjelasan tentang mechanical method. Jadi perlu di situ ada larutan sukrus ya untuk menjaga osmosisnya, tekanan osmosis biar sel tidak kekeringan. Jadi biasanya larutannya itu diberi larutan gula agar tidak kering, keluar cairannya gitu ya. Tadi problemnya sudah saya sampaikan, kerusakannya sangat tinggi, keberhasilannya sangat rendah. Oke, nah cara yang kedua, cara yang lebih maju yaitu menggunakan cara enzimatik. Ini banyak sekali diterapkan dalam banyak bidang ya enzimatik. Intinya pokoknya kita mengambil protoplas tadi itu dengan menggunakan bantuan enzim. Enzim di sini nanti kerjanya ada dua, ya, yaitu dari jaringan tanaman itu kita dengan enzim itu diambil dulu sel-selnya yang utuh agar terpisah-pisah menjadi satu sel tunggal. Ya, kemudian yang kedua enzim itu kerjanya adalah memecah dinding sel sehingga kita dapatkan protoplas. Jadi dua enzim yang bekerja di situ. Nah, keuntungannya kalau menggunakan enzimatis ini tentu saja tadi risiko kerusakannya kecil ya. Kemudian bisa diterapkan di hampir semua jenis tanaman. Kemudian kalau tentang metodenya sendiri, tadi melibatkan dua enzim. Nah, dua enzim itu bisa diterapkan sekaligus yang disebut sebagai direct method atau bisa diterapkan secara dua tahap atau sequential method. Bayangannya begini, jadi kalau direct method itu dua enzim itu langsung dicampurkan bersama di jaringan sehingga enzim itu langsung memisah-misahkan sel dan langsung memecah dinding sel sehingga kita dapatkan protoplasnya gitu ya. Nah, kalau yang indirect atau sequential itu satu-satu dilakukan satu tahap. Dari jaringan dikasih enzim dulu, dilarutkan dalam enzim. Biasanya yang dipakai itu jaringan epidermis ya, epidermis. Dikasih enzim itu untuk memecah-mecah sel. Mecah itu maksudnya bukan memecah selnya biar pecah, tapi memisah-misahkan ya menjadi individu sel. Kemudian baru enzim kedua diberikan untuk memecah dinding selnya agar kita dapatkan protoplas. Nanti detailnya Anda bisa baca sendiri. Nah, ini protokol ya. Biasanya tetap menggunakan osmotikum. Biasanya manitol yang digunakan.
ada juga nanti penyaringan ya, penyaringan dengan nilon mesh untuk memisahkan antara, karena tadi yang mau kita ambil adalah protoplasnya, sementara di situ ada dinding sel dan bagian-bagian sel yang lain yang merupakan sampah ya, yang tidak kita perlukan, maka harus kita saring. Perlu kegiatan penyaringan, perlu kegiatan sentrifuge. Oke, sekali lagi detailnya nanti bisa Anda baca. Nah, kemudian ada satu kegiatan yang kita perlu lakukan yaitu purifikasi tadi, karena dengan kegiatan dengan sistem enzim tadi pasti nanti ada debris ya, material-material yang tidak terdegradasi. Kemudian ada juga protoplas yang mungkin rusak ya, itu juga menjadi sampah karena yang kita inginkan adalah protoplas yang utuh. Kemudian tentu saja di situ juga masih ada tersisa enzimnya, yang itu nanti harus kita buang gitu, karena kalau enggak nanti akan mengganggu kerja di selanjutnya. Karena yang kita kehendaki adalah protoplasnya saja. Ya. Oke, kemudian itu penjelasannya di bawah ya, debris itu apa saja, enzim itu tadi, kemudian program protoplas itu maksudnya apa, ada di bawahnya. Oke. Nah, kemudian ini kulturnya. Setelah kita, secara ringkas tadi cara isolasinya begitu ya. Kemudian ini kulturnya. Secara umum kultur protoplas itu dilakukan dengan ketika kita sudah mendapatkan protoplas yang terisolasi tadi, kita kulturkan dalam media yang sesuai ini dalam tanda petik ya, karena tidak ada patokan bakunya. Tentu saja kita harus cari dulu mana yang optimum. Tapi sekali lagi saya sarankan kalau nanti Anda mau melakukan ini, cari aja di literatur dulu untuk mengawali kegiatan agar penelitiannya tidak terlalu luas gitu. Apa yang harus dioptimalkan? Salah satunya adalah density atau kepadatan dari protoplasnya itu sendiri. Karena kalau terlalu padat atau terlalu jarang nanti juga bermasalah. Kemudian optimal dalam penggunaan zat pengatur tumbuh, khususnya auksin dan sitokinin ya, khususnya. Kemudian juga yang selain itu penting juga adalah penggunaan osmotikumia tadi, glukos sukrose tadi, untuk menjaga tekanan osmosis di sekitar sel. Karena ini harus selalu dijaga. Kalau enggak, sel itu akan kalau di luarnya terlalu pekat, maka sel akan tersedot keluar. Kalau di luarnya terlalu encer, maka yang di luar itu akan tersedot ke dalam sel. Jadi tekanan osmosisnya harus pas gitu. Kemudian suhu, pH dan seterusnya ya, itu yang harus dioptimalkan. Selanjutnya untuk meregenerasikan protoplas ini menjadi tahan baru, yang pertama dilakukan tahapannya itu adalah generate cell wall, karena ini kan sel tanaman ya, tentu saja harus diutuhkan dulu selnya itu, strukturnya menjadi sel yang punya dinding sel lagi, baru nanti dikembangkan menjadi tanaman baru. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok aneh sih, kok kurang kerjaan amat gitu tadi. Tadi sudah diisolasi, kemudian sekarang ditumbuhkan lagi. Ya tentu saja ditumbuhkan ini kalau pekerjaan kita sudah selesai tadi, misalnya pekerjaan kita fusi atau kepentingan-kepentingan yang ini sudah selesai, ketika kita mau menumbuhkan dia menjadi tanaman baru, inilah protokolnya gitu ya. Jadi nggak langsung diisolasi terus ditumbuhkan lagi gitu. Itu kalau perbanyakan ya begitu, cuma kalau ini biasanya kan untuk kepentingan yang lain selain perbanyakan. Biasanya pembentukan dinding sel itu nanti diikuti dengan pembesaran ukuran juga ya. Kemudian pembentukan organel, maksudnya ukuran organel, kemudian diikuti dengan pembelahan sel. Biasanya pembelahan sel itu terjadi 2-7 hari setelah kultur, membentuk satu kumpulan sel yang disebut sebagai mikrokoloni ya, dalam waktu kira-kira 1-3 pekan. Oke, dari kumpulan sel tadi ya, kemudian kita bisa kembangkan seperti yang sudah dibicarakan di pertemuan pertama, mungkin Anda sudah dapatkan ya, atau mungkin saya kemarin juga sudah singgung-singgung ketika bicara kultur haploid.
Ada 2 jalur yang bisa ditempuh untuk meregenerasikan tanaman. Ini yang poin pertama itu ya. Yang pertama bisa melalui organogenesis. Artinya sel-sel tadi dikembangkan menjadi kalus, kemudian langsung ditumbuhkan tunasnya, akarnya gitu. Organogenesis ya, pembentukan organ. Tetapi bisa juga melalui jalur yang lain, yaitu melalui jalur embryogenesis. Kalau Anda belum dapat tentang ini, nanti coba aja dibaca-baca ya, embryogenesis, yaitu proses kultur di mana sel-sel itu dikembangkan membentuk struktur yang sangat mirip embrio sigotik. Embrio itu kan yang kita kenal kan pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Nah, kalau embrio somatik, namanya juga somatik, sel-sel tubuh bukan sel kelamin. Jadi ada sel-sel tubuh, sel somatik yang dia itu perkembangannya itu bisa kita buat mirip sekali dengan embrio. Namanya embrio somatik. Nah, kita bisa kulturkan protoplast tadi melalui jalur yang kedua itu, jalur embrio somatik. Nantinya dari embrio somatik ini dia akan berkecambah seperti embrio biasa, berkecambah menjadi tanaman baru. Itu ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah kepentingan untuk apa kita melakukan kultur protoplast. Ya, ada beberapa. Misalnya kita bisa gunakan itu untuk mempelajari osmotic behavior. Sel itu gimana sih kebiasaannya, osmosisnya dengan lingkungannya itu bagaimana gitu. Kemudian mempelajari juga indol asetik asid ya, ZPT ini actionnya gimana, cara kerjanya gimana. Kalau kita bekerja dengan sel tunggal itu kan lebih mekanismenya lebih jelas terlihat gitu ya. Kemudian studi plasmalema. Plasmalema itu jalur penghubung antara sel satu dengan yang lain. Kita bisa pelajari dari sel tunggal ini. Kalau ada dinding selnya, agak repot kita belajar karena terhalang ya. Tapi kalau ada protoplast, lebih gampang. Kemudian juga mempelajari tentang bagaimana dinding sel itu terbentuk, misalnya prosesnya bagaimana sih. Kemudian kita juga bisa manfaatkan untuk isolasi organel. Kalau kita perlu organel tertentu kita ambil, misalnya retikulum endoplasma atau yang lainnya, plastida dan seterusnya, kita bisa ambil dari protoplast ini. Tidak dari sel ya, karena dari sel tadi ada dinding selnya agak susah. Kemudian juga mempelajari morfogenesis, pembentukan jaringan-jaringan tadi dari sel-sel tunggal itu gimana prosesnya. Kemudian juga bisa untuk mempelajari virus uptake, bagaimana virus itu masuk ke dalam sel, bagaimana replikasinya. Itu lebih gampang diamati kalau kita punya sel tunggal. Kemudian juga bisa digunakan untuk fotosintesis dan bisa digunakan untuk belajar atau untuk praktek gene transfer. Kita masukkan gen tertentu ke dalam sel. Bisa jalan lagi. Oke, ini summary ya. Summary isolasi dan kultur protoplast dari tanaman biasanya digunakan, meskipun teoritis bisa menggunakan jaringan apa saja, tapi biasanya yang paling mudah dari daun yang masih muda khususnya, karena kita ambil yang masih meristematis ya, lebih gampang tumbuh nanti. Kita ambil biasanya disterilisasi dulu ya, sterilisasi dulu, dicuci, dibuang zat-zat yang untuk sterilisasi tadi, kemudian kita ambil epidermisnya biasanya, peeling ya, dikupas. Jadi kita ambil lapisan yang di atas itu, sel-sel paling luar. Ini gambarannya sel epidermis itu seperti ini ya. Kemudian di dalam larutan osmotikum tadi ya. Kemudian ini proses enzimatisnya tadi dilarutkan, disentrifuge, disaring dan seterusnya. Ini tadi menghitung kepadatan tadi penting dilakukan.
Nanti akan kita singgung lagi tentang kenapa kok kita penting melakukan penghitungan kepadatan. Nah, kalau mau langsung dikulturkan berarti ya ini dikulturkan, di plating ya. Plating itu maksudnya ditanam di plate, di petri dish, kemudian selnya akan membelah menjadi tanah baru. Itu resumenya begitu. Nah, kemudian apa saja faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan kultur protoplas? Yang pertama tentu saja adalah genotipnya, genotip tanaman itu sendiri. Setiap genotip pasti punya, karena dia punya bawaan sendiri ya, punya senyawa-senyawa yang spesifik dalam sel-selnya, punya kebiasaan sendiri, punya kode genetik sendiri. Pasti setiap sel akan punya respon yang berbeda pada kultur protoplas. Kemudian selain genotip, di sini disebutkan spesies atau varietas ya, tapi ininya sama saja, genotip berbeda. Juga umur tanaman dan organ, umur tanamannya dan umur organnya. Ya, sebisa mungkin kita ambil dari tanaman yang masih muda dan organ yang masih muda. Karena itu tadi lebih selnya masih aktif membelah. Kemudian juga ada perlakuan sebelum bukan perlakuan ini, maksudnya itu kondisi tanaman sebelum dia diambil atau diisolasi protoplasnya tadi. Apakah tanaman itu kekeringan kah atau apa gitu ya, kekurangan unsur hara misalnya gitu, itu nanti juga akan berpengaruh. Jadi sebisa mungkin sebelum kita ambil ini ya kita kulturkan tanaman, kita tanam tanaman itu dengan kondisi yang paling bagus, kondisi budidaya yang bagus. Kalau bisa bahkan kita ambil dari yang plant-led gitu, yang dari kultur jaringan juga, karena sudah steril gitu, enak nanti. Dan kondisi lingkungannya bisa kita kendalikan. Kemudian berikutnya ada namanya pre-treatment. Jadi kadang-kadang ada perlakuan-perlakuan tertentu yang dilakukan sebelum diisolasi protoplasnya yang ternyata terbukti bisa meningkatkan keberhasilan. Misalnya di sini adalah cold treatment ya, ditaruh di tempat yang dingin. Kemudian perlakuan hormon dan seterusnya ya bisa meningkatkan efisiensi. Kemudian density, lah ini yang saya sampaikan tadi. Density ini krusial ya. Kalau density-nya terlalu tinggi, maka nanti akan terjadi kompetisi yang tinggi antar sel. Jadi nggak bagus juga. Jadi harus dicari yang optimal. Tetapi kalau density-nya itu terlalu rendah, maka nanti sel-sel itu akan cenderung banyak melepas metabolit ke media gitu ya, dan itu tidak baik. Oke, itu tadi tentang isolasi dan kultur protoplas. Nah, sekarang akan disampaikan salah satu fungsi dari kenapa kita harus kultur protoplas tadi, yaitu melakukan fusi. Anda tahu arti kata fusi ya? Fusi menggabungkan antara dua partikel gitu. Dalam hal ini yang kita gabungkan adalah sel. Anda perhatikan dulu yang kanan itu gambarnya ya. Jadi ada genotip A, genotip B, kita ambil daunnya, kita ambil selnya, kita ambil protoplasnya. Nah, protoplas ini yang akan kita fusikan nanti, kita gabungkan antara dua sel itu. Kenapa sih kok kita mau melakukan ini? Latar belakangnya adalah biasanya kegiatan ini dilakukan untuk perbaikan genetik. Nah, kenapa kok harus dilakukan dengan ini? Ini sulit ya. Pekerjaannya gampang, cuma keberhasilannya yang rendah. Gitu. Kenapa kok harus dilakukan hal-hal yang keberhasilannya rendah gini sih? Masalahnya adalah biasanya ini dilakukan untuk menggabungkan genotip dari dua tanaman yang kerabatnya itu jauh, yang tidak memungkinkan dilakukan dengan persilangan konvensional. Kalau yang konvensional kan kita menyilangkan ya, dengan menyerbukkan gitu. Tanaman A diambil polennya, diserbukkan ke tanaman B misalnya gitu. Itu kalau memungkinkan. Yang itu biasanya keberhasilannya paling tinggi kalau spesiesnya sama setidaknya. Kalau spesiesnya sudah berbeda itu sudah agak susah. Apalagi kalau genusnya berbeda, apalagi familinya berbeda, itu sulit sekali. Nah, kalau
kita mau persilangan, tetapi sifat-sifat yang kita inginkan tidak ada di dalam satu spesies, kan berarti dan adanya di lain spesies, kan kita harus melakukan persilangan interspesifik, persilangan yang dengan spesies yang lain. Seringkali itu terkendala karena adanya inkompatibilitas ya. Maka ini adalah salah satu alternatif. Fusi protoplas ini adalah salah satu alternatif untuk memaksa dua sel itu bergabung. Gambarannya ini ya, jadi ini sel A tadi, ini sel B. Kenapa harus protoplas? Ya tadi, karena kalau dengan dinding sel itu susah nanti dilakukan. Jadi dibuang dulu dinding selnya. Digabungkan menjadi ini, fusi, ya, di mana sel ini nanti menjadi satu kesatuan yang mengandung bahan genetik dari genotip A tadi dan bahan genetik dari B yang sudah tergabung. Oke, itu intinya begitu. Fusi protoplas. Nah, teknisnya gimana? Ada banyak teknis. Yang disebutkan di sini misalnya yang pertama electrofusion. Ada elektro berarti nanti melibatkan listrik ya, melibatkan listrik. Kemudian menggunakan polyethylene glycol (PEG). Kemudian ada juga yang menggunakan ion Ca2+ ya. Yang paling banyak digunakan adalah yang electrofusion dan ini yang paling maju teknologinya, keberhasilannya paling tinggi ya, electrofusion. Ininya begini electrofusion itu. Jadi setelah kita punya protoplas tadi dari genotip A dan genotip B, kemudian kita taruh di dalam satu wadah yang sama. Ingat tentu saja harus density-nya terukur ya, terukur dan sama karena nanti biar seimbang. Kemudian kita berikan impuls listrik, kejutan listrik dengan tegangan yang ini yang poin kedua dari bawah itu ya. Pertama diberikan tegangan AC, kekuatannya sekian, ya 50 sampai 300 volt per cm. Itu nanti dengan perlakuan itu yang AC itu nanti dia akan membentuk namanya Pearl chain. Nanti ada gambarnya ini ya, Pearl chain. Nanti ada gambarnya. Kemudian setelah itu kita beri perlakuan yang berbeda, masih dengan listrik tapi dengan DC. 500 sampai 1000 volt. Tinggi ya, 500 sampai 1000 volt. Oke. Ini prosesnya dengan AC tadi membentuk Pearl chain itu ya. Kemudian dengan DC itu akan terbentuk pori-pori yang itu akan memungkinkan terjadinya fusi. Oke, ini gambarnya tadi yang disebut Pearl chain itu kayak gini nih yang sebelah kiri. Jadi kalau diberi tegangan listrik yang rendah tadi yang pertama tadi, dia akan jejer-jejer begini. Karena saya juga tidak terlalu paham ini fisika ya, listrik ya. Kemudian dia membentuk struktur yang seperti itu. Kemudian setelah diberi kejutan listrik yang kedua tadi, yang DC tadi, dia di antara yang dekat ini kan, yang jejer-jejer ini kan campur. Ada yang misalnya tadi saya sebutkan genotip A dan genotip B ya. Yang jejer ini ada yang genotip A jejer A, ada yang A jejer B, ada yang B jejer B. Tentu saja yang kita harapkan adalah yang A jejer B nanti menjadi fusi gitu. Apakah mungkin terjadi fusi antara A dan A? Ya mungkin saja. Gitu. B dan B mungkin juga. Gitu. Tapi yang kita kehendaki adalah A gabung dengan B. Oke. Polyethylene glycol intinya ini cara kedua ya. Polyethylene glycol itu kan sifatnya itu kan menyerap gitu ya. Jadi kalau di antara dua sel itu ada polyethylene glycol, dia itu akan lengket dan diharapkan akan terjadi fusi. Intinya begitu saja ya. Tentang prosedurnya nanti Anda bisa baca secara ringkas di sini. Oke, kemudian ini ilustrasinya ya dengan PEG tadi, yang ini yang terfusi. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan apa saja aplikasi dari protoplas tadi. Protoplas fusion salah satunya tadi ya. Protoplas fusion adalah salah satunya yaitu untuk tadi memperbaiki genetik. Fungsi yang lain misalnya, ini yang pertama ini yang tadi maksudnya. Production hybrid itu yang protoplas fusion. Hybrid itu singkatan sebenarnya ya. Cytoplasmic hybrid.
Jadi hibrida tetapi di tingkat sel. Kalau yang kita kenal selama ini kan hibrida di tingkat tanaman, ya tanaman diserbukan, genotip yang berbeda diserbukan. Kalau ini selnya yang disilangkan, makanya sebutannya hybrid. Apa tadi? Cytoplasmic hybrid. Ini tadi ya, yang kedua juga sama. Kemudian encasing foreign material untuk memasukkan material-material tertentu yang dulunya tidak ada di sitoplasma, di protoplas ya. Nanti ada penjelasannya di belakang seingat saya. Kemudian juga bisa digunakan untuk transformasi genetik DNA. Jadi DNA asing disuntikkan langsung diinjeksikan ke dalam protoplas itu. Itu adalah salah satu cara transformasi DNA. Meskipun cara itu kurang populer ya. Tadi ini sudah disebutkan, mempelajari sintesis dinding sel, mempelajari sistem sel tunggal. Oke, selanjutnya ini tadi yang production hybrid tadi, kita pinginnya menggabungkan ini, antara genetik yang berbeda. Ada istilah ya di sini, ada ingat-ingat ini, istilahnya ada heterokarion. Heterokarion itu adalah hasil fusi yang kita inginkan antara tadi dua genotip yang berbeda. Karena tadi sudah saya sebutkan, ada juga kemungkinan A ketemu A, B ketemu B gitu. Genotip A fusi dengan genotip A. Itu namanya homokarion kalau begitu. Itu tidak kita kehendaki. Ya sama saja kalau gitu nanti. Sifatnya kan itu saja. Yang kita kehendaki adalah yang heterokarion, yang hybrid. Oke, ini tadi sudah saya sebutkan di depan latar belakangnya kenapa kok dilakukan somatic hybridization ya. Ini prosesnya tadi juga sudah saya sebutkan. Ya. Kemudian, nah ini keterbatasan dari hibridisasi somatik. Keberhasilannya rendah. Atau terus terang memang keberhasilannya masih sangat rendah. Tapi kenapa itu tetap dilakukan? Ya itu tadi, karena kita punya kepentingan yang lebih tinggi. Persilangan dengan konvensional tidak mungkin dilakukan, gitu ya. Intinya begitu di sini. Ya. Kemudian kelemahan yang lain, yang nomor 4 itu Anda perhatikan, ada titik kritis juga, yaitu sampai sekarang itu masih belum terlalu berkembang cara atau metode untuk mengidentifikasi mana sel-sel yang berfusi atau enggak. Itu masih perlu dikembangkan, gitu ya. Jadi standarnya itu masih belum banyak. Bagaimana sih kalau sel sudah bergabung itu gimana ngukurnya gitu, atau mengamatinya. Kalau kita harus mengamati setelah jadi tanaman kan terlalu jauh nanti. Nah, metode untuk mengamati sel-sel mana yang sudah berfusi itu kan diperlukan di awal sebenarnya. Ada yang dengan pewarnaan, mencoba dengan pewarnaan, dengan responnya terhadap ZPT, ada yang mencoba seperti itu untuk cuma pasti kan tidak akan berlaku untuk semua genotip dan semua metode ya. Jadi harus dikembangkan untuk setiap kita mau melakukan fusi apa. Gitu. Oke. Ya ini tadi yang fungsi yang lain ya untuk ingestion of foreign material, kita bisa mungkin mau masukkan kromosom, memasukkan plasmid pasti ada sudah kenal ya, masukkan virus misalnya gitu, untuk mempelajari itu kemudian dikembangkan, dibelah selnya menjadi sel-sel yang punya, misalnya yang dimasukkan gen, berarti kita punya sel-sel baru yang punya gen baru gitu. Oke, ini keuntungan dari protoplas fusion tadi ya sebenarnya ini sudah disebutkan juga, bisa memungkinkan crossing interspesifik maupun intergenerik ya, bahkan mungkin lebih tinggi dari itu meskipun hasilnya masih rendah. To create new strains, kalau strains itu biasanya ini berkaitan dengan bakteri sebenarnya ya. Bakteri tertentu yang sudah juga berhasil, ada juga berhasil dilakukan fusinya gitu. Mixing genome sini tadi juga sudah disebutkan, menggabungkan antara dua genom yang berbeda, antara dua genotip yang berbeda. Kelemahannya tadi juga sudah disebutkan bahwa pertama isolasi protoplasnya sendiri itu juga sesuatu yang masih relatif sulit dilakukan ya. Kemudian ini
protoplas itu kadang-kadang ketika dia dalam kondisi protoplas ya tanpa inisial itu dia sangat sensitif terhadap osmotik, jadi harus hati-hati sekali penanganannya gitu. Lain dengan kalau dia masih ada di link cell. Ya. Nah, ke depan apa yang bisa kita harapkan dari kultur dan fusi protoplas ini? Ya, kalau yang saat ini sudah dilakukan beberapa ya, tadi mentransfer beberapa gen tadi gitu ya, kemudian rekombinasi dari dua sel yang berbeda tadi, khususnya yang strain itu bakteri ya, kemudian ini juga masih untuk kepentingan industri biasanya, dan yang melakukan itu tadi sudah saya sebutkan, molecular biologist, biotechnologist, tissue culturist, industries. Ini yang sudah dilakukan. Kalau ini Saccharomyces kan bukan tanaman ya. Saccharomyces tanaman bukan? Bukan ya. Ini difusikan untuk meningkatkan produksi alkohol. Ya. Kemudian ini juga sama, memproduksi bir dengan karbohidrat rendah ya. Kemudian ini di Elaeus guineensis itu kelapa sawit ya. Elaeus guineensis ini apa ini ya? Menggabungkan. Nah ini protoplas culture helps to grow the trees faster, lebih cepat. Nah, lebih cepat tumbuh. Planet bisa diperoleh dalam waktu 2 tahun. Kemudian jeruk mendapatkan jeruk tanpa biji, seedless fruit ya, dengan hybrid tadi. Kemudian untuk crop production, date fruit itu kurma ya, Phoenix ragbellifera, persilangan antara dua varietas yang berbeda ini. Apa yang mau digabungkan? Yang pertama itu adalah dari Tucker box itu resisten terhadap biot, saya juga nggak tahu ini penyakit ya, penyakit di kurma. Satunya excellent fruit quality. Ya, satunya kualitas buahnya bagus, satunya tahan, mau digabungkan. Tapi kalau digabungkan secara konvensional, nggak mungkin, gitu. Jadi harus dengan fusi protoplas. Kemudian ya, di potato, Solanum tuberosum dan Solanum brevidens, ini kalau di secara konvensional incompatible, kemudian diusahakan dengan yang non konvensional dengan fusi protoplas. Oke, itu yang kita bicarakan hari ini, 40 menit. Conclusion ya tadi pokoknya kita punya sel dikulturkan, bisa kita kulturkan protoplasnya, yang protoplas itu nanti bisa kita tumbuhkan lagi menjadi tanaman baru. Sebelum kita tumbuhkan menjadi tanaman baru, kita bisa gunakan untuk macam-macam hal tadi, untuk transformasi genetik, untuk fusi protoplas, untuk studi tadi plasmalema dan seterusnya, studi organel dan seterusnya. Kemudian bisa kita tumbuhkan lagi menjadi tanaman baru. Oke, itu materi kita hari ini, kultur dan fusi protoplas. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Sekali lagi saya tawarkan, apakah kita mau diskusi di sini atau di Google Classroom, atau di sini 1-2 pertanyaan. Kalau masih ada nanti kita lanjutkan di Google Classroom. Oke, saya cukup segitu dulu. Silakan. Ya, silakan. Summary. Ya. Ya. Ya, salah satunya ya. Ya.
Ya, ya itu tadi sudah dijawab sendiri. Memang harus cepat. Ya, karena pertama gini ya, protoplas sendiri itu kan stabilitasnya itu kan tidak terlalu tinggi. Artinya dia itu tadi sudah disebutkan fragil pertama, yang kedua itu dia sensitif dengan kondisi lingkungan. Jadi sebenarnya dalam kondisi protoplas itu dia dalam kondisi tidak stabil. Stabilnya itu kalau dia dalam kondisi ada dinding selnya gitu ya. Makanya tetapi kita bisa melakukan banyak hal tadi itu kalau dalam kondisi protoplas gitu. Jadi jalan tengahnya ya kita jadikan dia protoplas, kemudian kita kerjakan sesegera mungkin. Nah kemudian nanti setelah itu kita tumbuhkan lagi gitu. Jadi jawabannya ya tadi itu harus cepat. Kemudian yang kedua tentu saja ya kita bisa mengoptimalkan medianya ya. Medianya itu sedemikian rupa sehingga tadi ya hal yang kamu khawatirkan tadi tidak terjadi. Itu saja. Ya. Yang lain ada? Ya. Ini nggak ada yang mau tampil ini. Kalau di Fakultas Pertanian itu ada dosen yang begini. Kalau mahasiswanya kuliah belum membuka videonya semua, belum mau mulai gitu. Kalau saya enggak. Mungkin belum mandi ya, malu ya. Masih ada pertanyaan? Iya, silakan. Poliploid, ya. Ya, oke. Ya, pertanyaan bagus ya. Biasanya saya kalau menjelaskan yang khusus materi ini, fusi protoplas, itu saya sampaikan. Tapi karena ini yang penting kan kulturnya tadi ya. Jadi begini, itu mungkin menjadi salah satu kelemahan dari fusi protoplas. Kenapa? Karena kalau kita tadi mau menggabungkan antara genotip A dan genotip B, sebenarnya yang kita maksud itu kan kita hanya akan menggabungkan beberapa sifat saja kan. Tetapi faktanya ketika kita gabungan total begitu, itu kan semuanya tergabung. Yang misalnya kita mau ngambil bagusnya yang A dan bagusnya B. Tapi kan ketika jadi individu baru nanti, yang jeleknya A kan juga ikut, yang jeleknya B juga ikut. Itu yang pertama. Jadi itu memang kerugiannya begitu. Cuma kenapa kok tetap dilakukan ya tadi, sekali lagi tadi, bisa menggabungkan aja itu sudah sesuatu gitu ya. Karena sudah tidak bisa dilakukan dengan konvensional. Jadi yang penting gabung dulu lah. Nanti urusan membuang sifat yang jelek itu bisa kita lakukan belakangan dengan pemulihan konvensional. Yang penting gabung dulu, karena tidak mungkin dilakukan dengan konvensional. Kemudian yang kedua, apakah nanti menjadi 4N atau tidak, ini tergantung sudut pandangnya ya. Kalau kita pandang bahwa jumlah kromosomnya tentu saja memang akan menjadi 2 kali lipat. Taruhlah misalnya yang genotip A tadi itu jumlah kromosomnya 20, yang genotip B jumlah kromosomnya 20. Berarti kalau digabungkan menjadi 40. Tapi apakah itu kemudian disebut sebagai poliploid, tetraploid? Ya, 4 kan tetraploid. Apakah itu otomatis disebut sebagai tetraploid? Ya tergantung sudut pandangnya. Kalau kita menganggap itu sebagai satu individu baru, spesies baru, ya bukan tetraploid berarti kan, hanya menjadi spesies baru yang jumlah kromosomnya adalah 40 gitu. Ya, jadi karena dia kan berada dalam satu sel gitu. Jadi tergantung sudut pandangnya. Dan itu juga menjadi salah satu kelemahan juga. Itulah kenapa makanya populasinya rendah. Kadang-kadang antara gen 1 dengan gen yang lain dari genotip A, genotip B itu ada juga yang tidak kompatibel sehingga antagonis sifatnya. Saya mau sampaikan apa tadi lupa. Ya, sementara itu. Ya, ada lagi mungkin? Satu lagi mungkin? Belum ada ya? Oke, saya nggak akan maksa kalau belum ada. Waktu kita masih ada. Waktu kita masih ada banyak, masih 50 menit. Jadi silahkan nanti kalau masih ada
dibaca-baca lagi. Kalau masih ada pertanyaan bisa disampaikan di Google Classroom. Ya, bisa disampaikan di Google Classroom. Saya akan mencoba menjawab. Kita nanti akan tutup di waktu yang sudah dijatahkan sampai jam 11.50. Tapi untuk di Zoom ini, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, akan saya akhiri. Gitu ya. Saya ingatkan tadi yang belum presensi silakan presensi di Kapura. Kemudian yang kedua, kalau di TP ternyata ada jadwal jadwal UTS ya. Dan jadwalnya saya nggak tahu Anda sudah dapat informasi atau belum. Jadwal UTS-nya kalau nggak salah tanggal November pokoknya di minggu terakhir itu. Jadi tolong dipersiapkan ya, karena saya tidak memberi tugas, berarti kita ambil nilai dari UTS itu saja. Nanti saya akan adakan UTS berarti. Jadi tolong dipersiapkan materinya sampai yang minggu depan saya sampaikan berarti. Masih satu lagi materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang kultur meristem. Kultur meristem kalau nggak salah. Satu lagi ke depan kita akan sampaikan. Setelah itu akan masuk UTS. Baik, hari ini untuk di Zoom-nya saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di Google Classroom. Saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.